Shalom semuanya. Oke, suatu hal yang menyenangkan untuk bersama dengan kalian di tempat ini. Dan minimal membuat suasana pelayanan saya hari ini agak berubah. Dari sepanjang pagi saya melayani di ibadah raya yang gerakan dan warna musiknya terbatas. Ya, tetapi hari ini agak sedikit lebih rileks, lebih lincah, dan lebih fun. Betul ya? Oke, siap untuk firman Tuhan? Ya, kalau ada yang belum tahu, saya Yuri Abbas, tinggal di Bekasi, dan hari ini datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah saya atau judul renungan kita pada sore hari ini adalah ketaatan yang berpusat pada Kristus. Boleh baca? Ketaatan yang berpusat pada Kristus. Saya yakin ketaatan, ya tidak perlu saya jelaskan lebih detail, tetapi yang paling menjadi highlights kita adalah yang berpusat pada Kristus. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa kalian pasti hidupnya taat. Minimal saya berpikir positif tentang Anda. Betul ya? Ya, tetapi kan persoalannya adalah begini. Karena Tuhan mengenal isi hati, ada yang percaya dengan itu? Karena Tuhan mengenal isi hati, maka topik kita hari ini menjadi serius karena ternyata ketaatan memang penting, tetapi apa yang menjadi motif di hati kita dalam mentaati itu juga tidak kalah penting. Taat penting, setuju? Tetapi mengapa engkau mentaati itu juga tidak kalah penting. Kalau kalian pernah nonton acara investigasi bagaimana polisi bukan saja menanyakan tentang riwayat kejadiannya, tetapi motif perbuatannya. Dan by the way, dalam kasus penetapan vonis hakim, motif seseorang mempengaruhi keputusan dari hakim. Ada yang bilang begini, oh ya saya melakukan kejahatan itu karena memang saya dendam sama dia, saya nggak suka sama dia. Vonisnya akan beda dengan orang-orang yang, Pak Hakim mohon maaf karena saya terpaksa melakukan itu karena merasa diri terancam. Saudara melihat motif di sana? Apakah motif akan mempengaruhi keputusan? Akan mempengaruhi keputusan. Tidak akan mengubah vonisnya, tetap akan ada hukuman, tetapi motif akan mempengaruhi bobotnya. Nah, itu kenapa hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang how to do. Bukan, hari ini bukan khotbah tentang itu, tetapi why. Mengapa engkau mentaati kebenaran firman Allah. Nah, sebagai pendahuluan, boleh sama-sama kita baca. Mana dia? Belum. Oke? Ya. Oh, di sini belum ya? Sebagai pendahuluan, sama-sama kita baca atau saya bacakan buat saudara? Oh, saudara, thank you, brother. Apakah tidak ada masalah di sini? Nggak ada ya? Oh, udah. Oke, thank you. Ya, ini dia. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kekristenan seringkali memilih kisah ketaatan yang lebih apa? Ringan untuk memahami topik ini. Kita suka mencari referensi untuk menginspirasi kita, menginspire. Betul ya? Aduh, kalau bicara tentang ketaatan, si ini nih cocok. Tetapi, begini, itu bukan salah saudara ya. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dalam melakukan tafsir teologi, ya ampun, ya kan hidup udah berat, tafsir teologi lagi. Ya enggak apa-apa ya, halo, kita belajar teologi sedikit hari ini ya, amin. Ya kan anak-anak muda sekarang kan katanya kan kritis, betul ya. Ya kan kritis dan ya, jangan sampai pesimis, amin. Ya, pertahankan kritisnya. Karena saya justru banyak menggunakan curious dari putri-putri saya untuk mendidik mereka dalam mengenal Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Nah, kekristenan seringkali memilih kisah ketaatan yang lebih ringan untuk memahami topik ini. Namun tidak menyadari bahwa ketaatan jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Karena ternyata ketaatan adalah, boleh baca bersama, kesanggupan siapa? Allah melalui kita. Amin. Apapun ketaatan yang saudara lakukan, saya tadi sudah bilang ini bukan how to do-nya, ya kan? Tetapi apapun ketaatan yang kita lakukan, kita harus sampai pada pemahaman begini. Kemauan dan kesanggupan untuk melakukan itu
datang dari Allah melalui saya dan pada akhirnya akan kembali juga tetap kepada Allah. Tahukah saudara, inisiatif untuk menjadi orang yang taat itu tidak datang dari diri kita, itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Kesanggupan untuk melakukannya itu juga datang dari Tuhan. Kalau begitu Pak, kita jadi fatalistis dong. Enggak saudara, kalau belajar teologi yang benar, bahwa kita akan memahami ternyata begini. Kemauan dan kesanggupan itu Allah gerakkan di dalam hati kita. Amin. Kita bukanlah robot yang do it nothing, lalu tiba-tiba jadi taat. Enggak. Kerinduan untuk taat Allah taruh dalam hati kita, sehingga hatimu dikuasai oleh keinginan untuk melakukan firman Allah. Ada yang pernah mengalami itu? Ayolah, jangan malu-malu lah. Amin. Kita semua pernah mengalami tiba-tiba punya rasa ingin melakukan firman Allah. Amin. Dan punya kekuatan, bukan saja kemauan, tetapi kemampuan untuk melakukannya. Ada yang pernah mengalami itu? Udahlah, nggak usah malu-malu, angkat tangan. Saya tahu kamu serendah hati itu, tetapi nggak terlalu rendah banget lah. Ya kan? Enggak, salah ngomong ya. Oke. Amin. Kita pernah mengalami itu. Amin, saudara. Nah, maksud khotbah saya hari ini adalah menyingkapkan tentang itu. Izinkan saya melanjutkan dengan kalimat seperti ini. Pilihan kita soal ketaatan adalah ketaatan yang seringkali tanpa pengorbanan, ataupun kalau ada pengorbanan yang terjangkau. Ingat, boleh pakai contoh itu, tapi kan nggak boleh berhenti sampai di situ, karena pengertian kita harus utuh seperti yang tertulis ini. Amin. Kita senang dengan contoh-contoh moralis dari tokoh-tokoh Alkitab, dan biasanya kita berhenti di situ, belajar dari Daud, belajar dari Abraham. Tapi hari ini kita mau bergerak maju, kita mau melihat ketaatan dari perspektif Injil. Amin. Amin. Kita mau melihat ketaatan itu dari apa sih kata Injil firman Allah? Menggunakan kacamata Injil untuk melihat ketaatan. Siap atau tidak siap? Saya akan sodorkan ayatnya buat saudara. Sama-sama kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Sudah tahu pasti kisah ini, betul ya? Yohanes dan Petrus ditangkap oleh Mahkamah Agama karena pelayanan mereka mengguncang kota saat itu. Karena ada banyak orang yang disembuhkan dan kemudian mereka memuliakan nama Yesus. Mahkamah Agama mendapat laporan dari para tua-tua Yahudi bahwa pelayanan dua orang ini berbahaya karena pengikut Yahudi makin akan berkurang, dan kalau tidak dicegah, kita bisa kehilangan identitas Yahudi. Mereka ini semua akan jadi murid Yesus. Lalu dua orang ini ditangkap, dan inilah salah satu bagian dari percakapan mereka. Tetapi, sama-sama kita baca. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, apa? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perhatikan penjelasannya. Pernyataan ini bukan kebimbangan dari Petrus dan Yohanes, atau lebih parah lagi, menyerahkan keputusan terhadap diri mereka, nasib mereka kepada orang lain. Kan kelihatannya kalimat itu seperti itu, betul ya? Kalimat itu seperti itu. Ya silakan kamu putuskan sendiri, kami ini harus taat kepada Allah atau kepada kamu. Enggak seperti itu, tidak selemah itu. Oleh urapan Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, justru kalimat mereka ini sebenarnya menjadi pengingat bagi Dewan Mahkamah Agama saat itu, bagi Anda dan saya, bagi kita saat ini, bahwa ketaatan adalah pilihan yang dipengaruhi oleh pemahaman seseorang atas otoritas Allah di dalam hidupnya. Dengan kata lain saya mau bilang begini, semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia bersedia mentaati Allah. Are you with me? Amin. Jadi begini, pengenalan akan Allah akan semakin membuat kita mengetahui penting atau tidaknya ketaatan itu sendiri. Amin. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam gereja, dalam kekristenan sekarang, ada tension yang terjadi antara, perhatikan ini, yang pertama, ketaatan yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu.
Salah satu peristiwa yang mewakili ini adalah peristiwa Uriah. Tahu peristiwa Uriah? Simanungkalit marganya. Enggak ya? Jokesnya terlalu jauh ya. Uriah adalah salah seorang pasukan elitnya Daud. Satu kali pulang berperang, namanya habis stres, habis ketemu darah, ketemu pembantaian. Ya, Uriah ingin pulang ke rumah, tapi kemudian dia melihat, saya akan pulang ke rumah, tetapi raja tanpa pengawal, tanpa pasukan elit yang menjaga dia. Waduh, saya nggak boleh seperti itu. Saya harus menjaga raja. Ini orang ketaatan dan submissionnya luar biasa. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Uriah pada akhirnya dimanipulasi ketaatannya oleh rajanya sendiri, yaitu Daud. Betul ya? Ketaatannya dipakai oleh Daud untuk membunuh dia. Ada yang tahu kisah itu? Shakespeare. Haleluya. Oke, nggak apa-apa. Sam, perlu banyak kita bikin acara baca Alkitab. Atau berani ngomong. Amin, saudara? Haleluya. Ayo dong, jangan malu-malu. Apa omongan saya terlalu cepat? Nggak ya? Ini kan jam 3. Kalau saya ngomong melambat sedikit, tidur ente semua. Oke? Ya, begini. Coba lihat saya dan pura-pura tertarik dengan khotbahnya. Ayo, coba kasih like. Ya. Haleluya. Oke, enggak, benar-benar tertarik. Terima kasih. Nah, tension yang pertama adalah ini. Ada kelompok orang yang menyalahgunakan ketaatan, tapi di sisi yang lain juga, coba lihat. Ada kelompok orang juga yang merasa atau yang melihat ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Atau ketaatan diabaikan. Nanti kita akan breakdown satu persatu. Kita seharusnya ada di posisi yang ketiga ini. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Ketaatan, perhatikan urutannya. Dipahami dan dilakukan. Jadi tidak ada ketaatan yang dilakukan tanpa didahului oleh pemahaman. Jangan salah paham. Ada khotbah zaman dulu oleh kakek-kakek rohani kita. Kalau bapak rohani kan masih agak dekat ya. Ya, kakek-kakek rohani kita selalu bilang begini, saya taat sekalipun saya tidak mengerti. Betul, itu yang dimaksud begini. Detail dari perintah itu belum dipahami. Tetapi kenapa tetap dilakukan? Karena dia kenal, dia paham siapa yang memberi perintah. Amin. Sam, kamu kan tidak selalu mengerti dan paham apa maksud Papa perintah lakukan sesuatu. Amin. Tapi kenapa kamu lakukan? Because you know well your father. Saudara, waktu masa kecil saya, saudara tahu papa saya itu, ya dia punya banyak kelebihan tetapi lebih banyak lagi kekurangan. Ya beda seperti saya punya banyak kelebihan dan amat sangat banyak kekurangan. Kalau dia kan cuma banyak kan, beda sama saya amat banyak. Nah, papa saya itu suka punya perintah begini, tiba-tiba malam dia pingin minum tuak. Ya karena mungkin stres habis kerja atau gimana, papa saya makan malam selalu dengan tuak, saguer bahasa Indonesia Timur. Masalahnya yang punya tuak itu, yang paling fresh, yang dipanen sore itu adalah orang, keluarga yang tinggalnya di atas gunung. Di atas gunung. Nah saya disuruh pergi untuk naik ke gunung itu. Malam-malam, saudara. Iya kan. Wah saudara tahu dong ya, sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Saya pergi langsung. Takut banget. Nah sekian lama saya marah dengan papa saya. Tapi kan dalam hati, saya nggak berani dengan papa saya. Dia selain guru matematika, dia juga petinju kan. Jadi saya nggak berani lah. Nah, saya setiap kali saya disuruh kayak gitu, saya selalu marah, tapi nggak berani tunjukkan ekspresi karena dalam hati saya, bayangkan saya sekritis itu dulu. Masa ada tega seorang ayah nyuruh anaknya beli minuman untuk dia mabuk ke atas gunung, saudara, seorang diri. Ya kan, wah itu saya marah banget. Tapi satu kali saya ditolong Tuhan untuk melihat cerita yang lebih utuh. Ini beli tuaknya jangan dicontoh, saudara ya. Iya kan? Tolong ya, jangan. Nah, tetapi begini, ternyata tanpa saya ketahui, Sam, setiap kali saya pergi, di Sangir itu ada praktek ilmu hitam yang berbahaya, itu bukan setan. Kalau setan kan ya kita thinking
ilmu hitam yang menggunakan orang, jadi benar-benar orang yang kerjanya mencelakakan orang. Jadi maksud saya marah papa saya karena kan bisa saja si oknum itu datang dan menyerang saya. Tapi tahu nggak saudara, tanpa saya sadari ternyata begini, setiap kali papa saya suruh itu, dia dari jarak yang agak tidak terlalu jauh, menemani saya, lalu kemudian dia juga turun, tapi dia nggak pernah memperlihatkan dirinya. Satu kali entah dia salah strategi atau gimana, saya berhasil lihat dia. Saya berhasil, waktu saya tahu itu, kami berdua tidak bertegur sapa, karena kami terlalu menjaga wibawa kami masing-masing. Waktu dia lihat saya lihat dia, saya pura-pura merasa sangat berani, tapi di hati saya, apa yang terjadi? Sejak hari itu, saya mulai, saya tahu papa saya. Dan setelah itu ada begitu banyak yang dia minta saya lakukan, saya mau melakukannya. Kenapa? Dalam hatiku yang terbatas dan tidak sempurna ini, saya dipengaruhi oleh saya tahu ayah saya. Amin. Nah, hari ini kita mau bicara tentang itu. Jadi, ketaatan dipahami. Sama-sama bilang, memahami ketaatan. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, poin yang pertama kita, ketaatan seringkali disalahgunakan. Masih dalam eksposisi kisah yang sama, ayat 17, 18, tadi kan ayat 19. Boleh sama-sama kita baca? Yang baca lebih cepat, dapat pokari. Dari Sam, bukan dari saya. Oke, 2, 3. Tetapi, supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Saudara melihat ketaatan yang disalahgunakan di sana? Amin. Ya, ketaatan disalahgunakan itu biasanya oleh orang-orang yang mendapatkan kepercayaan. Dalam hal ini, dalam kisah kita adalah kelompok mahkamah agama. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Perhatikan, dalam kisah ini kita menemukan bahwa kelompok mahkamah agama memakai otoritas yang ada dalam diri mereka untuk menggerakkan orang dalam ketakutan, menggerakkan orang untuk mentaati, tapi dalam ketakutan karena intimidasi. Selanjutnya saya menulis bagi saudara begini, akibat dosa, atau kenapa ini bisa terjadi? Akibat dosa, hati manusia dapat berisi tipu daya dengan menggunakan senjata, entahkah itu jabatan atau ajaran yang dimanipulasi bagi kepentingan sendiri. Akibat dari kondisi seperti ini, makanya tidak heran hari ini gereja bahkan bergumul dengan orang-orang, entahkah itu pelayan, entahkah itu jemaat yang suka mengkomplain, memprotes ajakan untuk taat karena takut dimanipulasi. Halo? Betul ya? Gak apa-apa kalau gak betul bilang, kayaknya belum tentu. Ya kan? Hari ini kan jemaat kalau diajak untuk melakukan sesuatu, mentaati firman, dia pikir dulu. Ya kan? Kalau Om Elisa khotbah, lalu mengajak kita untuk mentaati sesuatu, enggak akan mungkin langsung dia lakukan. Dia compare dengan pembicara YouTube langganan dia, yang bernama Yori Abbas. Betul ya? Oh iya. Masa Pak Elisa ngomong kayak begitu? Iya kan, orang Pak Yori Abbas ngomong kayak begini. Pak Elisa sedang menggunakan jabatan untuk memanipulasi dan senjatanya adalah ajaran. Haleluya. Ya sedih untuk katakan bahwa gereja sekarang ini mengalami peperangan itu. Bahwa ada oknum-oknum yang memang menggunakan jabatan seperti mahkamah agama ini. Mereka menggunakan jabatan dan juga ajaran mereka untuk menyebar ketakutan. Bahkan di masa itu orang-orang yang terdeteksi menjadi pengikut Yesus diancam dan dikucilkan. Masih ingat kisah orang tua dari seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus? Waktu mereka dipanggil untuk bersaksi. Ya tidak seperti Petrus dan Yohanes yang dengan berani justru membalikkan logika, tantangan, intimidasi mahkamah agama kepada perenungan mereka sendiri. Orang tua dari orang buta ini justru bilang begini, dia ini udah berumur di atas 40 tahun, tanya aja sendiri sama dia. Mereka mengatakan itu kata Alkitab,
karena mereka dikucilkan. Kalau ketahuan, mereka berpihak pada pengakuan atas mujizat Yesus. Dan akibat dari munculnya kelompok yang pertama ini, biasanya akan disusul oleh kelompok yang kedua. Orang-orang yang justru mengabaikan ketaatan. Ya kan, kalau saya boleh kasih contoh, ya contohnya orang kelompok hyper grace. Karena begini, kalau dibagi dalam sudut pandang pemahaman atau pandangan teologi, kekristenan ini dibagi sebenarnya kepada 3 kelompok aja. Kelompok yang pertama, kelompok agamawi. Kelompok yang kedua, kelompok antinomian, antinomos. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang melakukan firman Allah. Atau kelompok Injil sepenuh. Bukan nama sinode, saudara ya. Kaum orang-orang yang hidupnya didrive oleh Injil. Amin. Gospel driven life. Tapi kalau di luar itu ada 2 kelompok yang lain. Agamawi. Nah, tadi poin yang pertama kelihatannya kelompok agamawi. Betul, saudara ya? Nah, orang-orang yang terluka karena merasa pernah dimanipulasi dan menjadi korban dari intimidasi. Biasanya begini, mereka jarang terlempar kepada kelompok gospel driven life tadi. Mereka suka terlempar kepada kelompok liberal, antinomian, ya kan? Pernah, mungkin dia punya pengalaman bahwa dia pernah diperdayai atas nama ketaatan. Waktu dia merasa pernah diperdayai, dia biasanya akan jadi ekstrim yang berlawanan. Akan jadi ekstrim yang berlawanan. Salah satu contoh yang saya angkat di sini adalah hyper grace. Yang lainnya Kristen progresif, ya you name it lah. Tetapi kurang lebih tanda-tandanya seperti ini, saudara. Atau siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang yang terluka dengan kelompok agamawi, lalu membentuk kelompok sendiri dan apa? Membawa perlawanan. Kelompok ini juga adalah kelompok yang melihat ketaatan dianggap sebagai bentuk manipulasi gereja atau pemimpin. Saya suka dengan gereja ini, salah satu tagline-nya adalah pelayanan. Gimana tuh Pak Elisa? Sam, kalimat lengkapnya? Iya, amin. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit bersaksi, boleh ya saudara ya? Ya sebenarnya kalau khotbah eksposisi jarang melibatkan kesaksian pribadi sih. Cuman karena kita karismatik itu biasanya harus menyentuh rasa, ya kan? Rasa, bila rasa ini rasamu. Ya, Mazmur berapa itu ya? Enggak ada ya? Nah, testimoninya ada begini. Waktu kami membangun gedung ibadah, papi itu, saya panggil papi karena ngasih jajannya banyak. Kalau nggak ngasih jajan, saya panggilnya, "Hoi, hoi." Ya, Bapak rohani saya. Dia bilang begini, ayo kita mau membangun. Gereja nggak punya sumber penghasilan apapun. Satu-satunya pemasukan untuk biaya pembangunan ini adalah taburan Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu doa pengerja, papi itu bikin kebijakan gini, jemaat kita ajak memberi. Ya dong, jemaat. Jemaat di apa? Diajak memberi. Tapi pelayan, siapa? Pelayan diwajibkan menabur. Saya ini lagi cocok logi ya, Sam ya. Lagi cocok logi Pak Elisa ya. Kalau tiba-tiba pada saat itu, gereja kami udah jadi, tenang aja saudara-saudara. Kami lagi butuh LED yang lebih mahal dari sekarang sih, tolonglah. Amin. Kami juga butuh mobil harian untuk kunjungan doa. Kami cuma punya yang sederhana. Kami ingin Mercy yang agak besar. Pendeta. Saya lagi cocok logi. Kisah ini tidak terjadi, ini hanya sebuah kisah karangan pendeta Yori. Paham? Ya. Ketika papi ngomong kayak begitu, pelayan diwajibkan memberi. Tiba-tiba hari Minggu, kami undanglah berkhotbah pendeta Roni dari Season City. Amin. Dan karena beliau menghidupi filsafatnya tadi itu, kira-kira keluar nggak kalimat beliau waktu dia khotbah di luar? Oh pasti keluar dong. Amin. Amin. Saudara masih di sini?
Kalau dia ngomong, saudara, siapa di sini yang belum terlibat pelayanan? Ayo dong. Melayani adalah bentuk ekspresi kita yang makin menyempurnakan pertobatan kita. Amin. Amin. Kesempurnaan ke sorga hanya oleh darah Yesus. Tapi pertobatan kita ini kan harus berbuah. Nah, salah satu buahnya adalah pelayanan. Nah, saudara bayangkan, minggu kemarin mereka dengar gembalanya ngomong, pelayan harus menabur. Minggu ini mereka dengar, ayo semua pelayanan. Kira-kira wajar nggak kalau jemaat berpikir begini? Ada apa khotbah minggu lalu dengan khotbah minggu ini? Sepertinya, paham maksudnya? Paham maksudnya? Puji Tuhan, jemaat yang kayak begini nggak ada di Jakarta. Amin. Di Bekasi ada. Nanti sore saya akan ke Bekasi. Minggu depan akan khotbah yang sama. Di Bekasi nggak ada, adanya di. Haleluya. Ini enak nih khotbah kayak begini nih. Senang saya. Masa pintar-pintar gini harus diajari lagi ketaatan ya kan? Tapi mengapa engkau taat? Nah, lalu kemudian kelompok ini juga adalah kelompok yang membangun kebenarannya sendiri. Atau sekarang ini kita sedang hidup di masa di mana orang menerima sebuah zaman yang disebut postmodern. Zaman modern itu ditandai dengan dua hal. Apa? Sains dan ada satu lagi apa? Kok saya lupa sih? Teknologi, thank you Pak. Sains dan teknologi. Postmodern itu bukan lagi sains dan teknologi, mengembang lebih dari itu, lebih kepada filsafat, kepercayaan. Nah, kepercayaan postmodern adalah begini, tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada kebenaran yang bersifat universal, berlaku atas semua orang atau mutlak. Jadi kalau buat Sam cinta Tuhan itu adalah kebenaran, saya bisa bilang, oke, Sam, good for you. Tapi buat saya kan apa salahnya saya cinta diri saya? Apa salahnya saya jadi orang egois? Kalau buat Sam tidak ada sex before married, aduh, Sam, kamu sedang hidup di tahun berapa? Hello, apa kabarnya dunia? Kamu bukan keluar dari goa kan? Tapi kalau kamu melakukan itu, nggak apa-apa, good for you. Tapi buat saya, ini tubuh saya yang rawat, saya yang jaga. Apapun yang saya lakukan dengan tubuh saya pun kalau aku harus menanggung resiko, saya juga yang tanggung. Kita sedang hidup di zaman itu. Ayo cinta Tuhan sungguh-sungguh, puji Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat, bagus. Bagus kamu punya juru selamat. Tapi tolong jangan kasih tahu yang lain. Apalagi bicara depan umum tentang itu. Nanti yang lain tersinggung. Masa sorga hanya milik kalian? Selamat datang di zaman postmodern. Berjaga-jagalah. Waspadalah. Waspadalah. Dan kemudian, ini yang paling membuat kita prihatin. Biasanya kelompok orang-orang yang mengabaikan ketaatan juga adalah orang-orang yang ingin tetap hidup dalam dosa dan menolak bertobat. Kalau begitu, bagaimana caranya Injil memulihkan ketaatan? Harus sampai dipahami. Sama-sama bilang ketaatan dipahami. Perhatikan saudara. Ketaatan yang dipahami itu adalah begini. Kita taat kepada kebenaran. Bukan karena iming-iming. Bukan juga karena intimidasi. Ketaatan iming-iming itu begini, kalau kamu lakukan, kamu akan menerima berlimpah, limpah, limpah. Boleh nggak Om ditambahkan? Tambahkan sendiri, limpah, limpah, kali 3, limpah, limpah. Hati-hati, jaga kesehatan limpah. Halo. Ini pergumulan saudara, karena tanpa saya sadari, saya juga mendidik putri-putri saya dengan ketaatan yang mengiming-iming. Tidak ada yang salah dengan orang tua yang memberi hadiah terhadap ketaatan anaknya. Amin. Tapi kalau tidak dapat diterangkan dengan baik, tidak dapat diluruskan motif hatinya oleh kebenaran, maka saya takut kebiasaan itu
bukan saja berubah menjadi pemberian yang bertransaksional, tetapi membentuk mentalitas. Kalau saya melakukan, maka saya harus mendapatkan. Boleh pakai contoh yang lebih relate dengan kondisi gereja Pak Eli saya? Gak apa-apa ya, tetap masuk surga saya kan? Haleluya. Saya boleh ya, gak apa-apa ya. Nah, mumpung lagi rame juga, ya kan? Ketaatan, salah satu bentuk ketaatan, ya saya ambil contoh lah. Saya, semua keuangan dikelola oleh istri saya, dan hal yang paling saya diskusikan dengan istri saya adalah ya perpuluhan. Ya, kalau ada yang tidak suka dengan contoh yang saya pilih, silakan pura-pura membaca Alkitab atau apa. Yang perpuluhan. Tapi jujur ya saudara ya, saya pun harus mengakui bahwa hati ini ada percikan-percikan ketaatan karena iming-iming. Loh saya ini puluhan tahun dididik dengan kalimat begini, kalau kamu membawa perpuluhan, tingkap langit dibuka. Itu kan keren banget saudara. Tingkap langit. Kamu pernah lihat hujan? Iya, lihat Om. Nah, coba lihat. Seperti itu Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepadamu. Jadi waktu hari Minggu, ya kan, saya kan juga dulu kerja di marketplace. Saya bawa perpuluhan ke rumah Tuhan, Sam. Itu tidak menjadi persembahan, haleluya. Tapi itu menjadi sebuah upeti dan lebih tepat disebut investasi. Karena waktu saya memberi, saya pulang dengan mentalitas, aku udah taruh, aku udah beri, aku tunggu 100 kali lipat ganda itu. Jadi saya pulang, saya pikir bawa iman. Enggak, saya pulang bawa hayalan. Hatiku berkobar-kobar, aku pikir dimotivasi oleh firman. Enggak, saya dimotivasi oleh lagu Opi Andaresta. Seusia kalian mungkin enggak tahu, seusia saya sama Om Elisa tahu. Andai aku jadi orang kaya. Dan saya sudah ngomong seperti ini. Tuhan, tadi udah perpuluhan 2 juta kali 100. Dan saya menunggu sampai akhir bulan berikutnya. Welcome to my paradise. 20. Bahkan itu belum datang. Saya sudah punya rencana. 2 juta pertama akan saya bawa ke Tuhan lagi. Untuk jadi investasi berikutnya. Lalu 4 juta akan saya ginikan. Waduh, saya penuh dengan hayalan. Sadly to say, realitanya adalah nothing. Yang saya terima adalah seperti biasa, gaji bulan berikutnya. Lalu saya marah dalam hati kepada pendeta. Pendetaku tidak punya urapan kelimpahan. Tapi sebaliknya, ketaatan kita juga pernah dipengaruhi oleh intimidasi. Nah, biasanya pakai ayat itu kan ada sambungannya. Karena kalau tidak, belalang. Iya kan? Apalagi di bagian ini pendeta suka mengkhotbahkan tuh, belalang. Iya kan? Tunjuk kanan kiri, belalang. Lihat orang duduk di sebelahmu, belalang. Makanya ada orang tua waktu dia lihat anaknya, betul pendeta, inilah belalang dalam hidup saya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Udah apa pendeta? Tiadakan aja. Nggak begitu cara mainnya Ferguson. Amin. Hanya karena ada orang yang salah dalam motivasi, bukan berarti hukumnya yang salah. Amin. Nah saya lihat aja saudara kembali nggak senang. Amin. Tadinya kan saudara pikir saya akan khotbahkan bebas dari perpuluhan kan? Jangan pura-pura loh. Kita semua penonton video YouTube yang membebaskan kita dari perpuluhan kan? Daging kita ini ya, akan cepat sekali berpihak kepada apapun yang menjanjikan kemudahan bagi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita kan merasa, apa sih ini perpuluhan? Ada video. Nggak perlu perpuluhan. Ini para pendeta benar. Amin? Nggak perlu pelayanan. Pelayanan itu bukan buah pertobatan. Ada banyak buah pertobatan. Kasih, sukacita. Oh iya betul. Gerejaku itu. Wah. Nggak begitu cara mainnya Ferguson. Mari kita pahami ketaatan itu. Amin. Hanya karena ada yang menyalahgunakan. Hanya karena ada yang salah motif hatinya. Bukan berarti hukumnya salah.
Amin. Amin. Halo? Haleluya. Waktu saya masih ada? Habis ya? Ya, padahal masih 39 slide loh. Karena Kristus telah, boleh sama-sama baca? Ini ketaatan yang harus dipahami. Karena Kristus telah taat sampai mati di kayu salib untuk melunasi atau menggenapi ketaatan saya yang gagal dan cacat, maka saya taat. Boleh baca? Karena telah menerima kasih karunia Kristus yang sempurna dan memerdekakan. Jadi tetap taat, tapi motifnya berbeda. Justru motifnya itu yang tadi saya bilang, ketaatan dalam perspektif Injil adalah karena begini. Karena Kristus telah mati di salib untuk membuat ketaatan saya menjadi sempurna, maka saya hari ini akan hidup taat sebagai respon rasa syukur atas anugerah yang saya terima. Haleluya. Dan sebagian akhir, gospel renewal, pembaruan oleh Injil. Mari sama-sama kita renungkan. Apa yang menjadi motif ketaatan kita hari ini? Kalau engkau mau masuk lebih dalam lagi, coba mundur ke belakang, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, apa motifmu ibadah saat ini? Siapa yang engkau cari di sini? Apa yang engkau cari lewat ibadah? Terpenuhinya rasa tertuduh yang dimerdekakan. Karena kalau udah ibadah rasanya, aduh puji Tuhan loh, saya udah ibadah hari ini, udah rohani. Kalau nggak ibadah, saya nggak rohani, saya nanti dihukum Tuhan. Nggak gitu konsepnya. Juru selamat kita juru selamat yang berbeda. Atau, aduh saya puji Tuhan loh, saya udah ibadah hari ini, Tuhan pasti senang dengan saya, pasti hidup saya diberkati. Nggak begitu. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yesus berkata begini, sama-sama kita baca, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sebenarnya, apapun yang mau kita taati dalam kehidupan, apapun yang sekarang ini engkau sebut, aku melakukan dengan setia Pak Pendeta. Oke, apapun yang engkau lakukan itu, ketaatan yang berpusat pada Yesus itu berarti begini, engkau melakukannya karena lebih dahulu engkau mengasihi Dia. Obedience is the proof of genuine love. Seorang bapak gereja bernama Santo Agustin pernah bilang begini, boleh sama-sama kita baca? Yang kuning, 2, 3. Wicked men obey from fear, good men from love. Apakah ketaatan kita hari ini adalah ketaatan karena mengasihi? Amin. Gospel Connection, penghubung dengan Injil, Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat. Taat sampai apa? Waduh, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Rupanya begini saudara, jika kita bicara tentang ketaatan yang berpusat pada Kristus, maka ketaatan Kristus bukanlah ketaatan yang memilih atau memiliki hidup yang lebih nyaman. Mentaati karena Kristus bukanlah menjanjikan ketaatan yang akan berakhir dengan kenyamanan bagi kita. Tetapi ketaatan karena Kristus justru adalah ketaatan karena hidup kita memang adalah hidup yang telah dipersembahkan untuk menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Implikasi, di dalam Kristus kita menerima anugerah yang menuntun kepada keselamatan. Amin. Amin. Dan di dalam keselamatan itu, kita mengerjakan keselamatan itu dalam ketaatan pada kebenaran. Ketaatan karena mengasihi berarti ketaatan saya adalah sebuah persembahan tulus kepada Allah, bukan investasi yang dinanti untuk ditagih. Ketaatan yang berpusat pada Kristus juga adalah karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa,
Maka hidup kita yang sekarang adalah orang yang merdeka karena anugerah, namun yang hidupnya melakukan karena mencintai kebenaran. Apakah kita bisa menjadi pribadi seperti itu? Pasti bisa. Kenapa? Karena anugerah yang berkuasa menyelamatkan yang sekarang kita terima, amin, juga adalah anugerah yang memampukan kita mentaati Allah. Apa motif hatimu untuk mentaati? Karena engkau mengasihi Bapa. Saya harus tambahkan kalimat ini supaya jangan sampai dianggap tidak mengucapkannya. Orang yang mentaati Allah memiliki berkat rohania tersendiri. Tetapi kita mesti berhati-hati dengan definisi berkat rohani itu sendiri. Amin. Ketaatan karena Kristus tidak menjanjikan hidup yang lebih nyaman. Yesus taat sampai mati, Alkitab bilang. Dan matinya, mati di kayu salib. Tapi justru karena ketaatan itu, ketaatan yang membawa dia sampai mati, kematiannya memberikan kepada kita hidup yang ilahi. Kebangkitannya dari antara orang mati memberikan kepada kita kepastian untuk memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. So, generasi muda, ayo kita mentaati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah ketaatanmu berpusat pada Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari saya undang kita semua berdiri. Haleluya. Haleluya. Masing-masing datang kepada Tuhan. Masing-masing izinkan Injil mengkalibrasi hati kita. Apa yang selama ini mempengaruhi ketaatanmu? Apa yang selama ini mempengaruhi pelayananmu? Iming-iming yang dijanjikankah? Atau ketakutan demi ketakutan? Apa yang selama ini menjadi motif ibadahmu? Dan biar hari ini Injil yang kembali dibacakan, diperdengarkan bukan saja sampai kepada telingamu, tetapi Injil ini, berita ini sampai ke dalam batinmu. Sehingga engkau, apa yang terjadi dengan hidupmu, menggenapi apa yang tertulis dalam firman Allah. Yaitu berbahagialah mereka yang mendengar firman ini, menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya untuk Tuhan. Bapa, hambamu selesai untuk berbicara depan generasi ini. Mereka ini adalah milikmu. Tuntun, tolong, naungi, sertai dalam perjalanan menuju masa depan mereka. Ada begitu banyak ajaran palsu, tarikan dunia ini yang mencoba menarik mereka untuk menjauh daripadamu. Tetapi aku percaya sebagai anak-anak kepunyaanmu, engkau tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, karena engkau Allah, Allah yang Immanuel. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus. Dan semua yang menerima berita firman ini sama-sama katakan, amin.